Oke, selamat bergabung lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin mereview Mitsubishi New Pajero Sport Facelift 2021. Kebetulan saya baru ganti dari Xpander Cross ke Mitsubishi Pajero Sport. Nah, yang saya beli ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Untuk yang Mitsubishi Pajero Sport Dakar itu ada yang 4x2, lalu ada 4x2 Ultimate, sama yang paling tinggi adalah 4x4 Ultimate. Ini yang versi tengah-tengahnya, yang paling laku, yang harganya masih manusiawi lah teman-teman ya. Nah, langsung kita review aja ya. Nah, dari bagian depannya kita bisa lihat bahwa untuk New Pajero Sport Facelift 2021 ada perubahan di bagian depan untuk kap mesin dan grillnya. Kap mesinnya kalau Bapak Ibu lihat dibandingkan sama Pajero Sport yang lama, ini dia ujungnya lebih rata ya jatuhnya ya. Kalau yang lama kan dia lebih turun ya, lebih menukik lah. Bisa kelihatan kalau kita dari samping lihatnya ya. Nah, kalau dari samping rekan-rekan bisa lihat nih, kalau untuk kap mesinnya dia lebih rata ya, dari belakang sampai ke depan sini dia lebih rata. Nah, ya. Jadi ujungnya itu lebih tinggi dibandingkan Pajero Sport yang lama. Jadi kesannya lebih apa ya? Lebih arogan ya, rekan-rekan ya. Lebih sombong tampangnya. Itu dari kap mesinnya. Lalu dari segi grillnya juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karena yang sebelumnya itu dia pakai bahan chrome, silau, sekarang dia pakai warna silver mate ya. Ini saya suka nih warnanya ya, lebih mewah malah kelihatannya ya, nggak terlalu banyak chrome, nggak terlalu silau. Lalu untuk bahasa desainnya, ini bahasa desain seperti Mitsubishi yang lainnya adalah Dynamic Shield, tapi memang untuk Dynamic Shieldnya sekarang lebih kelihatan lebih bold aja ya, lebih kelihatan lebih bagus aja. Lalu untuk lampunya ini dia lampu dekat maupun lampu jauh dia jadi satu, atau istilahnya by beam LED. Lalu ada untuk lampu DRL-nya sebelah sini ya. Lampu DRL-nya beda sama yang lama. Kalau yang lama kan dia tipis ya, dari ujung sini sampai ujung sebelah sini tipis. Tapi kalau Pajero yang baru ini dia sininya masih tipis, tapi pas di ujung sini dia tebel. Jadi ini lampu DRL-nya lebih terang ya, kalau siang hari lebih terang. Dan kalau dia lampu utamanya nyala, lampu DRL-nya meredup seperti itu ya. Lalu ini adalah untuk lamp washer, untuk nyemprot ke lampu untuk membersihkan kotoran di lampu. Bedanya adalah kalau yang di Pajero lama dia mekanik, naik turun ya. Kalau dipencet baru dia keluar. Kalau yang di Pajero yang baru dia sudah fix ya. Lalu kita ke bagian bawah. Bagian bawah ini yang sangat membedakan dengan Pajero yang lama. Pajero baru ini ada 3 susunan lampu dalam satu klaster. Yang paling atas itu adalah lampu sein, yang sayangnya masih bohlam, belum LED. Lalu yang bagian tengah itu adalah lampu cornering lamp. Nah, gunanya adalah kalau kita berbelok kanan atau belok kiri ya, atau pasang sen kanan atau pasang sen kiri, dalam kondisi lampu utama nyala, maka ini lampu nyala, lampu cornering lampnya. Tujuannya apa? Untuk menerangi sisi bagian kiri atau kanan ketika kita belok. Nah, jadi untuk blind spotnya lebih diminimalisir. Ini adalah fitur baru di Pajero Sport yang 2021 ya. Lalu untuk yang bagian bawah adalah fog lamp yang sudah LED juga. Lalu ada 4 sensor parking ya, 1, 2, dan 3 serta 4 ya, ada 4 sensor parkir. Oke, untuk yang 4x2 di sini tidak ada sensor radarnya ya. Yang ada sensor radarnya itu adalah di 4x2 Ultimate sama 4x4 Ultimate. Jadi ada sensor radar di lambang Mitsubishi-nya. Untuk bagian bawahnya ya seperti ini ya teman-teman. Ada bumper di bagian bawah ya, over fender. Secara overall saya suka dengan desain dari Mitsubishi Pajero yang baru ini ya. Jadi lebih gagah sekarang bagian depannya. Ditambah lagi dengan emblem Pajero Sport ya.
sekarang kita ke bagian samping, rekan-rekan. Di bagian samping ini tidak banyak yang berubah ya, hanya velgnya saja. Itu pun hanya desainnya saja. Kalau untuk ukurannya sama persis dengan Pajero yang lama. Desainnya saya suka nih Bapak Ibu ya, karena desainnya sekarang lebih maco menurut saya ya. Dengan desain seperti kipas ya, tebel-tebel, bold ya. Kalau Pajero yang lama kan dia tipis ya untuk desainnya. Ini lebih tebel, mirip kayak kipas ya, dan memang cocok sekali dengan body dari Pajero Sportnya ya, memang kelihatan lebih maco ya. Untuk bannya sama persis ukurannya dengan yang lama. Bannya dia ukurannya 265 per 60 ring 18, pakai merek Bridgestone Dweller HT atau Highway Terrain. Kalau teman-teman mau yang sedikit off-road bisa ganti ke namanya AT ya, atau All Terrain. Kalau teman-teman memang hobi yang off-road yang berat, bisa ganti bannya ke MT atau Mud Terrain. Nah, ini adalah spionnya ya. Kalau saya pribadi, saya kurang begitu suka ya dengan warna chrome. Mungkin ini bisa lebih bagus kalau warnanya sesuai dengan body ya. Kalau bodinya warna hitam, maka spionnya warna hitam. Tapi ya tergantung selera lah. Mungkin rekan-rekan lebih suka yang chrome ya. Ya kelihatan lebih mewah sih kalau chrome, tapi kalau saya pribadi saya kurang suka ya. Terus ini adalah lampu sennya sudah LED ya. Oke, lalu kita ke bagian bawah, ini ada footstep. Footstepnya saya suka ya, ini terlihat menyatu dengan bodinya, tidak seperti kayak footstep yang footstep yang beli yang asal-asalan ya. Ini footstepnya bagus sekali ya, karena menyatu sama bodinya dan kuat sekali ya footstepnya. Lalu ini adalah door handle-nya warna chrome. Lalu ada smart entry keyless-nya. Terus ini adalah window line-nya warna chrome juga, memanjang sampai ke belakang dan di belakangnya naik ya, ciri khas Pajero. Di atasnya ada roof rail warna silver. Ya, roof railnya tinggal dipasang aja namanya crossbar kalau misalkan rekan-rekan mau pasang box di atas ya. Ini dapat namanya talang air ya. Ya, untuk bagian samping sepertinya tidak banyak perubahan ya, hanya velgnya saja tadi. Sorry burem. Untuk ban belakang tentunya sama ya ukurannya dengan ban depan, dan sudah cakram juga ya pengeremannya. Jadi untuk Pajero Sport ini di keempat rodanya sudah menggunakan rem cakram. Lalu untuk kaca standarnya dapat Vicul dari Mitsubishi ya. Nah lumayan nih, kalau beli sendiri kan mahal. Vicul untuk kaca depan, kaca belakang, samping kiri, samping kanan. Nah ini rekan-rekan bisa lihat nih, mobilnya masih fresh banget ya. Production completion date 30 April 2021 jam 8.54. Ini adalah mobilnya dirakit Bapak Ibu ya, di Cikarang. Jadi belum ada 2 minggu nih teman-teman ya sejak saya terima mobilnya. Emang mobilnya masih fresh from the oven ya. Ini masih hangat nih rekan-rekan. Ya. Oke, samping sudah, sorry burung lagi. Ya, kita sekarang ke bagian belakang ya. Bagian belakang juga ada beberapa perubahan dibandingkan Pajero yang lama. Ini saya kasih lihat dulu ya untuk keseluruhannya. Oke, nah kita bahas ya. Yang pertama adalah Pajero yang baru sudah menggunakan antena sirip hiu atau antena shark fin antena. Nah ini jadi kelihatan lebih sporty ya. Kalau Pajero yang lama kan kayak belakangnya gundul gitu ya. Nggak ada antena sirip hiunya. Lalu yang kedua bedanya adalah di spoiler atas. Bedanya adalah di bagian tengahnya dia melekuk ke bawah. Nah jadi kayak kesana lebih sporty ya. Kalau yang lama kan dia rata dari sini sampai sini rata flat. Sekarang dia ada lekukannya ya, lebih sporty. Lalu seperti biasa ada high mount stem-nya, high mount stem lamp-nya ya, atau lampu rem di atas. Lalu sudah ada defogger, terus ada wiper juga tentunya. Kaca film Vicul,
Lalu ada aksen chrome lagi-lagi di belakang. Mungkin nanti saya tutupi dengan stiker karbon kali ya, atau warna hitam, karena saya memang nggak suka warna chrome. Lalu ada kamera mundur. Sayangnya yang 4x2 ini belum ada kamera 360 ya, adanya di 4x2 Ultimate sama di 4x4 Ultimate. Ya, kalau 4x2 nggak ada yang 360. Ini hanya kamera mundur aja. Lalu ini emblem Pajero Sport dan emblem Dakar. Kalau teman-teman perhatikan, emblem Dakarnya beda ya. Sekarang warnanya silver, kalau dulu kan warnanya merah. Terus kalau dulu posisinya di atas teman-teman Dakarnya, sekarang di bawah. Lalu yang berubah juga adalah lampunya. Nah, sekarang lampunya ini menurut saya lebih bagus, karena tidak terlalu memanjang sampai bawah ya. Nah, jadi cuma sampai sini doang nih tuh rekan-rekan. Kelihatan lebih proporsional ya lampunya dengan bodi belakangnya. Jadi nggak terlalu memanjang kayak orang nangis. Dari segi desainnya juga beda nih sebenarnya rekan-rekan, karena sekarang dia tampilannya lampunya ini sebenarnya lebih tebel-tebel ya, lebih bold. Kalau yang lama kan lebih tipis-tipis ya. Nah, ini lebih tebel-tebel nih. Kalau nyala malam-malam ini bagus banget, terang dan bagus sekali ya. Nah, ini adalah lampu sein. Sayangnya masih bohlam. Lalu ini lampu rem sudah LED dan lampu mundur sudah LED. Di belakang ada 4 sensor parkir juga ya. 1, 2, 3, 4. Lalu yang dulu reflektornya ada di sini ya, makanya terlihat lebih panjang lampunya. Sekarang reflektornya dipindah ke bagian bawah. Nah, jadi memang lebih bagus ya kelihatannya ya. Di bagian bawah knalpot sama ban serep. Ya, itu aja ya untuk bagian belakang. Oke rekan-rekan, sekarang kita ngebahas area mesinnya atau dapur pacunya untuk New Pajero Facelift 2021. Sebenarnya kalau untuk area mesin atau dapur pacunya untuk Pajero yang terbaru ini sama persis ya mesinnya yang digunakan oleh mesin Pajero Sport Dakar pre-facelift atau sebelumnya, yaitu menggunakan mesin diesel 2400 cc dengan turbo 8 percepatan disalurkan ke 2 roda belakang, karena ini adalah penggerak roda belakang. Outputnya sendiri tenaganya 181 PS dan torsinya 430 Nm. Jadi ini torsi dan tenaganya yang tertinggi di kelasnya. Kalau boleh saya bandingkan dengan Fortuner, pesaing terkuatnya, Fortuner itu tenaganya 149 PS dan torsinya 400 Nm. Jadi selisihnya lumayan ya. Dan memang untuk akselerasinya sudah dibuktikan di beberapa channel YouTube. 0 sampai 100 km per jam Pajero Sport tuntas dalam waktu 10 detikan, kalau Fortuner itu 12 detikan, selisih 2 detik. Jadi ini termasuk SUV yang kenceng ya rekan-rekan ya. Ini untuk ruang mesinnya sudah dicat warna hitam sesuai dengan warna bodi. Lalu kap mesinnya sudah dilapisi dengan peredam untuk meminimalisir suara dieselnya masuk ke kabin ya. Oke, itu adalah review untuk area dapur pacunya. Nah, kita bahas dulu untuk pintunya ya rekan-rekan. Pintunya bahannya sayangnya masih hard plastik ya, tapi memang wajar lah untuk SUV di kelas ini juga jarang yang ada soft touch. Paling Mazda CX-9 saja ya yang sudah ada soft touch-nya, sama Mazda CX-8 ya. Lalu ini adalah aksen black piano. Lalu yang ini sudah soft touch ya, ini juga soft touch. Door handle-nya bukan door handle ya, ini apa ya? Ya itulah ya, warna chrome. Kalau di Thailand saya lihat di YouTube itu dilapisi kulit. Nah sayangnya yang masuk ke Indonesia nggak ada lapisan kulitnya nih ya, keras plastik. Lalu door handle-nya warna silver. Lalu untuk power window-nya hanya yang bagian driver saja yang sudah auto. Lalu ada namanya window lock sama door lock ya. Nah, terus di bawahnya ada door pocket sama ada satu cup holder. Lalu ada speaker utama sama ada speaker tweeternya. Dia pakai sistem two way ya.
Nah, untuk bangkunya sendiri yang bagian bagian driver sudah elektrik ya. Bisa reclining, bisa maju mundur, bisa menaikkan paha atau pantat ya. Jadi ini sudah sangat baik ya, sudah elektrik. Sayangnya bagian penumpangnya masih manual, belum elektrik ya. Nah, ini adalah bagian dalamnya juga. Ini buat menyalakan mesin, start stop engine. Ini buat pengaturan spion ya. Lalu ini adalah buat menyalakan atau mematikan traction control. Ini buat sonarnya, dan ini buat adalah forward collision mitigation system ya. Oke, kita masuk ke interiornya ya. Oke, sekarang kita bahas bagian cluster speedometernya. Mohon maaf sebelumnya, ini handphone saya kameranya tidak wide angle, jadi tidak bisa kelihatan semuanya ya. Nah, dari setirnya dulu rekan-rekan, ini sudah dilapisi dengan kulit, sorry burem ya, lembut ya, enak digenggam. Lalu ini ada pengaturan buat MID ya, MID buat di speedometer. Ini buat memilih menu ya, atas, burem lagi. Ini kamera saya nggak autofocus ya kayaknya. Oke, untuk memilih menu, ini kalau tombol back ya. Terus ini untuk pengaturan suara audio ya, mengeraskan dan mengurangkan suara ya. Di bawahnya ada buat pengaturan buat audio juga ya, buat musik, buat memajukan lagu pilihan atau memundurkan lagu pilihan. Di bagian kanan ini ada namanya cruise control. Sayangnya di yang 4x2 ini belum adaptive cruise control ya, belum adaptive cruise control, masih manual ya. Manualnya artinya ya mobilnya tidak bisa mengikuti laju kendaraan di depan ya. Kalau yang di Pajero Sport 4x2 Ultimate, yang 4x2 Ultimate sama 4x4 Ultimate sudah cruise control, adaptive cruise control. Di bagian belakang ada pedal shift, ini untuk menurunkan kecepatan, dan ini untuk menaikkan kecepatan. Lalu ini buat sorry gak kelihatan ya, ini buat wiper ya, buat wiper depan sama belakang. Belum otomatis tapi sudah intermittent. Lalu ini buat lampu dekat, lampu jauh, sama lampu fog lamp, dan buat membersihkan ini tombol buat membersihkan lampu ya. Oke, nah speedometernya saya suka nih teman-teman ya. Sekarang sudah digital, dan ada 3 display, 3 pilihan ya. Ini adalah pilihan pertama. Lalu pilihan keduanya adalah Type 2 seperti ini. Jadi fokusnya ke RPM. Kalau yang sebelumnya adalah fokusnya ke ke speedometer sampai 220 angkanya. Sekarang fokusnya ke RPM. Di sebelah kanannya itu adalah penunjuk buat average kilometer per liter ya, bensin. Lalu yang tipe 3 adalah bentuknya yang paling unik. Nah, ini dia ya, paling unik ya. Ini buat RPM-nya, ini buat speedometernya ya. Ini untuk speedometer digitalnya, paling unik ini. Atau kita juga bisa mengkombinasikan nih rekan-rekan, yang tipe 1 misalkan standarnya seperti ini ya, besar lingkarannya speedometernya dari angka 0 sampai 220. Atau kita bisa kombinasikan juga dengan namanya MID atau multi information display. Gimana ya? Nah, ya seperti ini. Ya, tampilannya bisa seperti ini. Ya, ini adalah speedometernya. Ini adalah untuk yang namanya multi information display-nya, untuk konsumsi bahan bakarnya atau buat kecepatan rata-ratanya. Ya, kita bisa seperti ini juga display-nya. Atau kembali yang besar seperti ini, ya tergantung selera teman-teman ya. Lalu ini airbag. Ya, airbagnya ada 7 ya sekarang ya. Kalian sebelumnya kan 3 ya, kalau nggak salah ya. Sekarang 7, sudah sangat aman. Ini adalah buat head unitnya, baru ya bentuknya. Nah, sorry, kaget. Ntar juga kena copyright nih sama YouTube. Nah, untuk head unitnya ini ukuran 8 inch. Kalau sebelumnya kalau nggak salah 6 inch ya, atau 7 inch. Nah, sekarang pokoknya lebih besar ya rekan-rekan.
Untuk head unitnya, ini menu-menunya ada My Mitsubishi, ada M Connect, ada M Lifestyle, ada Mobile Link, lalu ada radio, setup, phone, dan media. Ya, di Mobile Link ini untuk koneksi ke Apple CarPlay dan Android Auto. Ya, sudah bisa juga. Jadi untuk lihat Google Maps atau lihat Waze, ya bisa lewat namanya Apple CarPlay atau Android Auto. Tinggal colok kabel USB-nya dari handphone ke sini, ya. Oke, ini buat mute suara audio, ini buat voice command, ini buat menaikkan suara, ini untuk menurunkan volume. Ini tombol home, ini untuk mematikan audio atau head unit. Di bagian bawahnya ada lampu hazard. Lalu ada passenger airbag untuk indikator passenger, ya, airbag. Apakah sudah pasang safety belt atau belum? Di sini bisa muncul notifikasinya. Lalu ini adalah cluster buat AC-nya, ya. Dia sudah dual zone, ya, kanan dan kiri bisa diatur suhunya masing-masing terpisah, dan sudah auto climate, ya. Dan ini adalah pengaturan AC-nya, ya, teman-teman, ya. Saya juga masih belum paham nih, teman-teman, karena masih baru juga terima, ya. Saya masih belajar juga nih Bapak Ibu, ya, untuk apa nih fungsi-fungsinya, ya. Oke, saya lebih suka yang ini, ya, karena yang sebelumnya kan Pajero yang sebelumnya kan dia untuk tombolnya dipencet, ya, naik turun, ya. Kalau ini kan dia knop, ya, puter, ya. Saya lebih suka yang ini, lebih efektif, nggak ribet. Di bawah ada namanya USB slot 1, sama ada buat pengisi daya listrik, ya. Lalu ini adalah transmisinya 8 percepatan, ya, PRND. Ini bisa D-nya kita bisa manual ke kiri. Nah, kita bisa manual dari sini, ya, menurunkan, menaikkan, ya. Atau bisa juga dari pedal shift, ya, yang ini. Untuk menaikkan, menurunkan kecepatan. Lalu di bawah ini ada namanya electronic parking brake dan ada auto hold. Nah, ini yang baru, ya. Di Pajero Sport yang lama belum ada auto hold. Sekarang sudah ada auto hold. Jadi kita nggak perlu nginjek rem terus, Bapak Ibu, kalau di lampu merah, ya. Cukup diinjek sebentar, lalu mobilnya akan menahan, teman-teman, ya. Ini kosong buat taruh koin, karena di sini kan ini kan 4x2, ya. Kalau yang 4x4 itu ada namanya transfer case buat mengatur namanya 4-wheel drive-nya, ya. Lalu ada 2 buah cup holder, ya. Lalu ada armrest, ini lembut, ya, enak buat sandaran tangan kiri. Dan di dalamnya ada namanya masker. Ada namanya kotak penyimpanan, ya. Nah, ada 2 maskernya. Cukup dalam juga, lumayan buat taruh handphone atau taruh botol minuman, ya, cukup. Handrastnya juga pas nih di tangan, ya. Lalu ini spion tengahnya sudah auto dimming, jadi kalau misalkan kena sinar dari belakang yang cukup silau, dia akan meredup secara otomatis. Kita nggak perlu manual cetak-cetek di bawah sini, ya. Bagus. Lalu ini ada namanya sun visor, sudah ada namanya kacanya, sama ada cerminnya, sama ada lampunya. Sayangnya masih halogen lampunya. Di sisi driver juga sama, ya, ada namanya cerminnya, sama ada lampunya juga. Ini adalah lampu. Nah, ini yang saya suka nih, rekan-rekan, ya. Jadi di Pajero Sport yang 4x2 ini dilengkapi dengan namanya sunroof. Ya, sunroof. Ini sayang handphone saya kameranya nggak wide angle, ya, jadi nggak bisa kelihatan semuanya nih. Ada sunsetnya juga, tirainya. Kalau kepanasan tinggal ditutup, ya. Nah, ini saya kasih lihat cara pengoperasiannya. Ini cara bukanya kita tinggal, sorry burem. Cara bukanya tinggal kita dorong ke belakang, ya, push ke belakang. Nah, dia kebuka nih otomatis, ya. Wah, saya harus ganti handphone nih, karena handphone ini nggak otomatis autofocus. Wah, ribet nih. Cara menutupnya kita tekan lagi, tapi nggak bisa sekali tekan, ya, harus terus ditekan karena manual. Ya, tekan terus, dia akan menutup. Oke, ya. Jadi yang ada sunroofnya adalah di 4x2 Dakar 4x2, sama di Pajero Sport Dakar 4x4. Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4, ya. Oke, ini sisi penumpangnya, ya.
ada safety belt yang bisa dinaik turunkan, ada namanya hand grip ya. Ini bangkunya ya, laci penyimpanan sudah soft opening, kisi-kisi AC ya. Ini dia ya. Kalau bahan-bahan ya masih hard plastik ya, ya wajar lah untuk kelas SUV seharga seginilah ya. Oke, ini adalah untuk bagian interiornya. Kita sekarang untuk bagian depannya. Kita sekarang ke bangku belakang ya rekan-rekan. Nah, sekarang kita sudah di bangku belakang atau bangku tengah ya. Bahannya ya masih sama ya, hard plastik. Terus ini ada aksen black piano, door handle nama silver ya. Ini power window, masih manual ya, belum auto. Ini ada dua buah cup holder ya, dan ada namanya speaker. Ya, kalau untuk bagian belakangnya seperti ini bangkunya. Sayangnya adalah ini bangku tengahnya tidak bisa di sliding ya, nggak bisa dimaju mundurkan, udah fix. Jadi untuk yang duduk di bagian belakang atau baris ketiga, waduh sudah terima nasib aja ya. Nggak bisa minta-minta penumpang baris tengah untuk majuin bangkunya ya. Nah, seperti ini. Terus ini ada buat armrest dan ada dua buah cup holdernya ya. Lumayan lah buat taruh kopi atau minuman ya. Oke, bangkunya sudah kulit tentunya ya. Dan untuk yang baru sekarang di Pajero Sport ada namanya, selain ada namanya dua buah USB slot ya, ada juga namanya kabel konektor AC ya, 220 volt. Ini kayak colokan rumah nih teman-teman. Nah, kayak colokan rumah ya, sorry. Susah amat. Jadi bisa colok charger laptop, bisa colok charger handphone, atau kalau mau colok microwave, blender juga bisa nih di sini rekan-rekan. Jadi buat traveling ini bagus banget rekan-rekan ya. Ini terobosan baru nih di Mitsubishi ya, baru sekarang. Oke, ini bagian atasnya, ini buat pengaturan AC di bangku tengah ya sama belakang untuk menyalakan lampu, kisi-kisi AC sama door handle. Terus ini ada seat pocket di belakang. Ini tunnelnya masih tinggi ya, karena dia penggerak roda belakang. Lalu untuk ke bagian belakangnya kita tinggal di sini ya, ada namanya tombol ya, bukan tombol sih, apa namanya ya, kita tinggal tarik aja ya, one start tombol namanya ya. Nah, bisa langsung ke belakang ya. Untuk bagian belakangnya ini tidak recommended buat yang tingginya 180 ke atas ya, kayak saya kan 185. Waduh, itu nggak bakal cukup lah. Mungkin yang duduk di bangku baris ketiga adalah untuk yang tingginya 165, maksimal 165 ya, itu masih cukup nyaman lah. Kalau 170, 180 pasti udah nggak nyaman lah ya, karena sempit di bagian belakangnya. Oke, bangku belakang seperti ini ya, ada kisi-kisi AC juga untuk bangku baris ketiga ya. Kita tutup lagi ya. Aduh, berat banget. Nah, sekarang kita lihat bagasinya ya rekan-rekan. Ini dia belum power back door ya. Nah, jadi masih power by hand. Oke. Nggak ada tombolnya buat power back door. Adanya di Dakar Ultimate 4x2 sama Dakar Ultimate 4x4 ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, ini posisi bangku baris ketiga didirikan semua ya. Ini bagasinya sisa segini aja nih rekan-rekan ya. Paling muat untuk satu koper aja. Di bagian bawahnya ada laci penyimpanan tertutup. Ada dapat juga alat pemadam kebakaran. Sudah dapat secara gratis ya, sudah standar sekarang harus punya ini ya semua mobil. Ini toolkitnya. Ya, nah seperti ini ya. Kalau baris ketiga ini dinaikkan semua. Oke, kita tutup lagi ya, power by hand ya. Aduh, berat. Oke, rekan-rekan, saya rasa sekian ya review untuk New Pajero Sport 2021 yang tipe Dakar 4x2.
Saya kasih lihat lagi ya rekan-rekan secara keseluruhan. Ini bagian belakangnya. Kita ke samping sekarang. Sekarang kita ke bagian depan. Ya. Oke rekan-rekan, saya rasa cukup ya review saya. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan reviewer, saya hanya pemakai saja. Jadi kalau misalkan bahasanya kurang profesional atau kurang lengkap dalam reviewnya, ya mohon dimaklumi. Karena lagi-lagi saya bukan reviewer seperti Om Fitra Eri ya. Saya hanya pemakai saja ya rekan-rekan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang mungkin berniat untuk membeli Pajero terbaru ya. Kalau berkenan boleh di like video saya ya. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke.